berguna bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herianelita SPD, peserta Lasar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 12, kelompok 2 dari Kabupaten Barito Utara. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Eteri Hirano MT selaku penguji, yang saya hormati Bapak Hajrul Aswad SE selaku mentor yang membimbing saya, dan juga Bapak Dr. Kondrat Sawang MPD selaku coach saya. Pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan hasil aktualisasi saya tentang peningkatan minat belajar siswa melalui media pembelajaran bergambar pada kelas 1 SD SDN Negeri 1 Rubei, Kabupaten Barito Utara. Kegiatan 1. Melakukan koordinasi dengan mentor di Korwil, kepala sekolah, dan teman sejawat. Keterikatan nilai-nilai dasar aneka. 1. Akuntabilitas. Saya melaksanakan apa yang dikonsultasikan dengan mentor secara bertanggung jawab. 2. Nasionalisme. Menghormati kepala sekolah dan rekan sejawat saat melakukan aktualisasi. 3. Etika publik. Bersikap sopan saat menyampaikan tujuan yang akan dilakukan pada saat konsultasi dengan mentor, kepala sekolah, rekan sejawat mengenai kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. 4. Komitmen mutu. Saya harus selalu efektif dalam melaksanakan setiap kegiatan agar berjalan optimal. 5. Anti korupsi. Melakukan segala sesuatu secara sederhana sehingga kegiatan dapat berjalan dengan apa adanya. Aktualisasi substansi kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. 1. Manajemen ASN. Saya selalu menjunjung tinggi akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. 2. WOG. Saya selalu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saat aktualisasi berlangsung. 3. Pelayanan publik. Saya selalu transparan dalam melaksanakan aktualisasi kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan rekan sejawat. Kegiatan 2. Menyiapkan bahan dan pembelajaran RPP, metode dan media. Keterikatan nilai-nilai dasar aneka. 1. Akuntabilitas. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, guru bertanggung jawab menyiapkan bahan, RPP, metode, dan media pembelajaran. 2. Nasionalisme. Saya menghormati baik masukan dan pendapat kepala sekolah dan rekan sejawat saat pembuatan RPP. 3. Etika publik. Bersikap sopan saat meminta tolong mengenai pembuatan RPP yang baik kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. 4. Komitmen mutu. Membuat langkah-langkah pembelajaran yang efektif. 5. Anti korupsi. Sebagai ASN harus mandiri dalam menjalankan tugasnya supaya tujuan kegiatan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Aktualisasi substansi kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. 1. Manajemen ASN. Saya selalu akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. 2. WOG. Dalam koordinasi antara saya dengan kepala sekolah dan rekan sejawat agar kegiatan berjalan dengan baik. 3. Pelayanan publik. Saya menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan ramah, sopan, dan transparan. Kegiatan 3. Melaksanakan proses pembelajaran media bergambar. Keterikatan nilai-nilai dasar aneka. 1. Akuntabilitas. Saya menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara bertanggung jawab. 2. Nasionalisme. Dalam proses pembelajaran, saya menghormati pertanyaan dan pendapat siswa. 3. Etika publik. Saya harus memiliki integritas dalam menyampaikan materi. 4. Komitmen mutu. Saya dalam melaksanakan proses pembelajaran membuat langkah-langkah pembelajaran yang efektif agar siswa mudah mengerti. 5. Anti korupsi. Pembelajaran dilaksanakan dengan disiplin. Aktualisasi substansi kedudukan dan peran PNS dalam NKRI.
1. Manajemen ASN. Kita perlu persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. 2. WOG. Koordinasi yang baik antara guru dan siswa selalu terjalin agar pembelajaran berjalan dengan baik dan optimal. 3. Pelayanan publik. Saya menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi di lapangan. Kegiatan 4. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap hasil belajar siswa. Keterikatan nilai-nilai dasar aneka. 1. Akuntabilitas. Kegiatan evaluasi ini saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mengetahui perkembangan hasil peserta didik. 2. Nasionalisme. Saat proses pemeriksaan lembar jawaban harus bersifat adil. 3. Etika publik. Penilaian yang saya lakukan dengan cermat sesuai dengan hasil yang diperoleh peserta didik. 4. Komitmen mutu. Saya dapat mengaktualisasikannya dengan efektif, berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah yang tepat. 5. Anti korupsi. Saya jujur terhadap perkembangan hasil belajar siswa dan memberikan penilaian yang tidak memandang latar belakang sosial. Aktualisasi substansi kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. 1. Manajemen ASN. Guru harus profesional dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik. 2. WOG. Guru dan orang tua peserta didik harus saling berkoordinasi terkait hasil evaluasi metode pembelajaran bergambar supaya ke depannya lebih meningkat. 3. Pelayanan publik. Guru transparan dalam memberitahukan kepada peserta didik terkait hasil evaluasi yang didapat oleh peserta didik. Kegiatan 5. Melaporkan hasil kegiatan mingguan, aktualisasi, dan konsultasi kepada mentor atau coach. Keterkaitan nilai-nilai dasar aneka. 1. Akuntabilitas. Saya melaporkan hasil kegiatan mingguan kepada mentor dan coach dalam rasa tanggung jawab mengenai kegiatan-kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan. 2. Nasionalisme. Menghormati masukan dan saran dalam penguploadan kegiatan mingguan. 3. Etika publik. Kegiatan dilakukan dengan cermat agar target dalam setiap minggunya dapat berjalan dengan apa yang diharapkan. 4. Komitmen mutu. Sebagai ASN harus selalu efektif melaksanakan setiap kegiatan agar berjalan optimal. 5. Anti korupsi. Melaporkan kegiatan secara jujur sehingga kegiatan dapat berjalan dengan apa yang diharapkan. Aktualisasi substansi kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. 1. Manajemen ASN. Seluruh dewan guru dan kepala sekolah selalu menjunjung tinggi profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. 2. WOG. Melaporkan hasil kegiatan mingguan, aktualisasi, dan konsultasi kepada mentor dan coach. Terjalin koordinasi antara peserta latsar dengan kepala sekolah. 3. Pelayanan publik. Kegiatan penguploadan mampu dilakukan sesuai jadwal. Kesimpulannya, sebagai CPNS yang bekerja di bidang pendidikan dapat menyelesaikan masalah yang menjadi penghambat dalam memajukan prestasi siswa, meningkatkan minat dalam proses pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting, karena dapat berpengaruh dalam peningkatan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran bergambar merupakan salah satu cara untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. Untuk kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih.